Halo semua, selamat pagi. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas hasil penelitian kami yang berjudul Tanggapan Generasi Z terhadap Keberadaan dan Persepsi Bank Syariah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Ratu Zahra. Dengan saya Eka Nulaila Sari. Saya Arya Hapsoro Santoso. Dengan saya Najwa Putih Faira. Nama saya Dana Natali. Di tengah dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi digital, sektor perbankan mengalami transformasi signifikan. Di Indonesia, Bank Syariah berkembang pesat, didukung oleh populasi muslim terbesar di dunia. Bank Syariah menawarkan produk dan layanan berlandaskan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan inklusi keuangan, menghindari praktik riba, masyarakat, dan garam. Perkembangan ini terlihat dari peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah dan inovasi produk serta layanan. Bank Syariah juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan. Namun, mereka menghadapi tantangan dalam memahami preferensi pasar yang beragam, khususnya generasi Z, yang kritis, sadar lingkungan, dan mengutamakan transparansi serta keadilan sosial. Memahami preferensi generasi Z penting bagi Bank Syariah untuk meningkatkan daya saing, inklusi keuangan, dan juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya, adapun rumusan masalah. Generasi Z memiliki karakteristik yang unik dalam hal preferensi perbankan, termasuk kecenderungan untuk memilih layanan transparan, etis, dan berkelanjutan. Namun, meskipun ada minat terhadap prinsip-prinsip syariah yang diusung oleh Bank Syariah, terdapat kesenjangan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai operasional serta produk Bank Syariah yang menyebabkan keraguan tentang kemampuan Bank Syariah dalam bersaing dengan bank konvensional. Adapun tujuan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis persepsi serta tanggapan generasi Z terhadap keberadaan dan layanan Bank Syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan tantangan yang dihadapi Bank Syariah dalam menarik minat dan mempertahankan loyalitas nasabah dari generasi Z dengan fokus pada aspek edukasi finansial, inovasi teknologi, dan strategi pemasaran yang efektif. Manfaat dari penelitian ini adalah akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai perbankan syariah dan perilaku konsumen generasi Z. Dan secara praktis, hasil penelitian ini memberikan wawasan kepada industri perbankan syariah mengenai persepsi dan kebutuhan generasi Z yang dapat digunakan untuk merancang strategi pemasaran, inovasi produk, dan layanan yang lebih sesuai dengan preferensi mereka. Dengan memahami lebih baik generasi ini, Bank Syariah dapat meningkatkan daya saing mereka dan memanfaatkan potensi pasar yang besar di Indonesia sehingga berkontribusi pada inklusi keuangan dan keberlanjutan ekonomi. Adapun batasan penelitian ini. Penelitian ini dibatasi pada dua hal utama. Pertama, sampel hanya mencakup generasi Z, sehingga hasilnya mencerminkan preferensi kelompok ini. Kedua, fokus penelitian ini terbatas pada analisis preferensi generasi Z terhadap Bank Syariah yang mempertimbangkan aspek seperti perilaku keuangan atau preferensi produk. Oleh karena itu, temuan ini tidak dapat digeneralisasi untuk kelompok usia lain atau aspek lain dari perbankan syariah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori berdasarkan penelitian yang kita ambil. Yang pertama tentang teori ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam ini merupakan ekonomi sistem yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Al-Sunnah dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia, menurut Muhammad Turmuji 2017. Teori yang kedua tentang generasi Z. Nah, menurut Tapscott tahun 2016, generasi Z itu merupakan kelompok individu yang sering diidentifikasi sebagai generasi teknologi karena mereka itu sudah terbiasa menggunakan internet dan media sosial sejak dini. Nah, mereka juga dikenal sebagai multitasking karena mereka itu bisa menggunakan media sosial, browsing internet, dan mendengarkan musik itu secara berbarengan. Oke, teori yang ketiga itu tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah dinamis, yang berarti perilaku individu, kelompok, atau masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa itu bisa berubah dalam seiring waktu. Nah, hal ini tuh memiliki dampak penting pada studi konsumen dan pengembangan strategi marketing menurut Setiadi dan SE tahun 2015. Nah, selanjutnya pada teori yang terakhir ini tentang penelitian terdahulu. Nah, penelitian oleh Abdul Jalal dan Ahmad Perdana Indra ini berjudul Pengaruh Pengetahuan pada Generasi Z, Persepsi dan Fasilitas terhadap Preferensi pada Bank Syariah dengan sikap sebagai variabel intervening. Nah, penelitian ini mengungkap bahwa pengetahuan dan persepsi pada generasi Z ini signifikan terhadap bank syariah, sedangkan fasilitas itu enggak. Maka dari itu, hasil ini menekankan betapa pentingnya persepsi dan pengetahuan dalam membentuk preferensi dan sikap terhadap generasi Z pada bank syariah. Dalam pelaksanaan survei ini, kelompok kami menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat menggali pemahaman generasi Z terhadap bank syariah.
Dengan itu, dengan memakai pendekatan kualitatif ini akan dapat menganalisis dan fleksibilitas dengan data yang berdasarkan respon awal dari para responden, yaitu mahasiswa UMN dan generasi Z, tentang bagaimana tanggapan mereka dengan keberadaan dan persepsi terhadap bank syariah. Kemudian, lokasi kami untuk melakukan survei ini terdapat di Universitas Multimedia Nusantara, yang dimana merupakan kampus dengan banyaknya populasi mahasiswa dan para generasi Z di kampus tersebut. Dengan adanya mengambil lokasi ini, dikarenakan banyaknya para responden yang akan dituju dan terdapat para mahasiswa yang beragam dan dinamis. Kemudian, dalam sumber data kami menggunakan dua data, yaitu primer dan sekunder. Dalam data primer ini dapat berupa opini orang secara individual maupun kelompok. Data primer ini kami menggunakan metode kuesioner, yang dimana peneliti akan mengambil data dari 82 responden, yaitu mahasiswa dan generasi Z. Kemudian dengan data sekunder kami menggunakan seperti jurnal, artikel, dan data dari internet atau lainnya. Selanjutnya, dalam data demografi responden terdapat berbagai macam jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian di usia dari 12 sampai 27 tahun. Dan yang terakhir pendidikan dari SMP sampai S2. Dengan adanya melakukan survei, pasti akan ada kendala dan tantangan yang akan dialami. Dengan itu terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dialami oleh kelompok kami. Kendala yang dialami seperti sulitnya akses ke responden, kesulitan memperoleh sumber referensi, dan keterbatasan generalisasi temuan penelitian yang menjadi hambatan signifikan. Selain itu, terdapat juga tantangan pelaksanaannya, seperti penentuan isi latar belakang yang relevan, pembuatan landasan teori yang dimana membutuhkan pedoman atau sumber yang konkret dan sesuai. Kemudian penyusunan dan pembuatan pertanyaan kuesioner, dan yang terakhir, menganalisis data serta hasil penelitian. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Penelitian ini menggunakan kuesioner terbuka sebagai media pengumpulan data. Kuesioner ini disebarkan kepada mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dan generasi Z dengan melibatkan 82 responden melalui bantuan Google Form. Berdasarkan data demografi yang diberikan, mayoritas responden berada dalam rentang usia 18-22 tahun, yaitu sebesar 89%. Selain itu, dalam hasil penelitian ini juga terbukti bahwa mayoritas responden adalah perempuan sebesar 61% dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebesar 39% saja. Kemudian secara pendidikan, mayoritas responden memiliki gelar sarjana S1 dengan present sebesar 68,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sampel penelitian ini juga secara signifikan terdiri dari generasi Z yang sudah memasuki usia dewasa muda yang cenderung menjadi target utama industri perbankan dalam mengembangkan strategi pemasaran dan produk mereka. Selanjutnya, berdasarkan pengetahuan dan preferensi bank syariah yang diberikan, hasil dari penelitian membuktikan bahwa sebagian besar generasi Z, yaitu sebesar 86,6%, memiliki pemahaman tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Meskipun demikian, masih ada dari sebagian kecil yang belum mengetahui, yaitu sebesar 13,4%, yang menunjukkan pentingnya edukasi lebih lanjut tentang bank syariah kepada masyarakat, terutama generasi Z. Kemudian, generasi Z menunjukkan minat yang signifikan dalam menggunakan layanan perbankan, yaitu sebesar 48,8%. Namun masih ada potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh bank syariah. Informasi tentang bank syariah cenderung didapatkan dari media sosial, yaitu sebesar 31,7%. Berdasarkan preferensi dan royalitas, terlihat bahwa sebagian besar generasi Z di Indonesia belum memiliki akun di bank syariah, yaitu sebesar 64,4%. Namun sebagian dari mereka pernah memiliki akun tersebut, yaitu sebesar 25,6%, menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk menarik minat generasi Z ini ke dalam layanan perbankan syariah. Berdasarkan tantangan dan harapan, hasil penelitian mengenai tantangan dan harapan memperlihatkan kendala utama yang dihadapi bank syariah dalam menarik nasabah dari generasi Z adalah kurangnya sosialisasi mengenai operasional dan produk bank syariah. Hampir separuh responden sebesar 43,9% menyebutkan kurangnya sosialisasi sebagai faktor utama yang menyebabkan ketidakpahaman generasi Z terhadap bank syariah.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Yang pertama, kesimpulan dari kelompok kami yaitu studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi dan tanggapan generasi Z terhadap keberadaan dan layanan bank syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kesimpulan kami dapat ditarik. Yang pertama, mayoritas generasi Z memiliki pemahaman tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dengan sebagian kecil yang masih memerlukan edukasi yang lebih lanjut. Yang kedua, sebagian besar generasi Z belum memiliki akun di bank syariah, tetapi terdapat potensi untuk menarik minat mereka dengan memperbaiki citra, keamanan, dan inovasi produk serta layanan. Yang terakhir, kurangnya sosialisasi mengenai operasional dan produk bank syariah, persaingan dengan bank konvensional, serta keterbatasan produk bank syariah menjadi beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh bank syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang saran dari kelompok kami, yaitu berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang dapat kita ambil. Yang pertama, bank syariah perlu meningkatkan upaya dalam edukasi finansial, terutama melalui media sosial dan lingkungan pendidikan formal. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan konten yang informatif dan menarik tentang prinsip-prinsip syariah serta keuntungan menggunakan layanan perbankan syariah. Yang kedua, bank syariah harus fokus pada inovasi teknologi dalam produk dan layanan mereka. Pembangunan aplikasi mobile yang user-friendly, keamanan transaksi yang tinggi, dan fitur-fitur inovatif akan membantu menarik minat generasi Z yang cenderung lebih terbiasa dengan teknologi. Yang terakhir, bank syariah perlu meningkatkan strategi pemasaran yang efektif dengan menekankan nilai-nilai etis dan moral, serta memberikan kepercayaan diri yang kuat di mata konsumen melalui citra yang lebih baik dan keamanan dalam layanan mereka. Kemudian, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dan lingkungan sosial yang mempengaruhi persepsi generasi Z terhadap bank syariah serta mengeksplorasi lebih dalam strategi pemasaran yang lebih efektif dan aspek psikologis perilaku konsumen. Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi perbedaan dalam persepsi antara generasi Z di perkotaan dan di pedesaan untuk memberikan solusi yang lebih efektif bagi industri perbankan syariah. Nah, udah nggak kerasa kan di akhir video mengenai presentasi hasil dari penelitian kami tentang tanggapan generasi Z terhadap keberadaan dan persepsi bank syariah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.